Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Yaitu bab as-sulasiyu. Bab ketiga, bab yang ketiga itu, tiga. Dalam bab ini berisi 55 nasihat, 7 khobar, 7 khobar dan sisanya adalah asar. Asar itu apa? Dari sahabat. Nah, di dalam maqalah yang ke-8, Al-Maqalatu Saminah, dan maqalah ke-8 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wasmuhu Abdurrahman bin Sakhrin, dan nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhir. Annahu qala, bahwasanya telah bersabda an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun munjiyatun, 3 hal munjiyatun, penyelamat, yakni mukhlisatun li sahibiha, yaitu yang menyelamatkan pandangannya minal azabi, dari siksa. Wasalasun muhlikatun, dan ada 3 hal muhlikatun, pencelaka. Maksudnya apa? Muhlikatun, pencelaka itu ay muqi'atul li fa'iliha fil halaki, au muqi'atun, menimpa li fa'iliha, pelakunya, fil halaki, dalam kecelakaan. Wasalasun, dan ada 3 sebagai peningkat derajat, ay manazilun, yakni kedudukan, fil akhirati, di akhirat nanti. Wasalasun kafaratun, dan ada 3 hal kafaratun, sebagai penghapus, li zunubi amiliha, dosa-dosa pelakunya. Amal munjiyatun, adapun yang menyelamatkan adalah fa khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah. Fa khasyatullah ta'ala, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fis sirri wal alaniyah, secara terang, secara rahasia ataupun terang-terangan. Kutima sirru, li'anna taqwallahi fihi a'la darajat. Kenapa didahulukan sirri dulu, yang rahasia dulu? Li'anna taqwallahi fihi a'la darajat, karena takut kepada Allah itu takwa. Nah, takwa ini, takwa kepada Allah itu secara diam-diam, secara rahasia adalah derajat a'la darajatin, derajat yang paling tinggi. Wal qasdu fil faqri wal hina, wal qasdu, dan sederhana, fil faqri, di saat fakir, wal hina, dan kaya.
Maksudnya apa? Au tawassutu fil ma'isyati. Bersikap sedang-sedang saja di dalam ma'isyah, dalam kehidupan. Bi alam yujawiz fiha al-hadda wa radiya bizalika. Dengan tidak melewati batasan dalam kehidupan dan ridho dengan hal tersebut. Sederhana, ya. Saat dia fakir, kekurangan, sederhana hidupnya. Di saat dia kekaya, berlimpah, dia tetap sederhana. Artinya ya sedang-sedang saja di dalam kehidupan, tidak terlalu boros, tidak terlalu pelit. Yang ketiga yang bisa menyelamatkan, penyelamat wal adlu fir ridho wal ghadbi, adil di saat rela dan marah. Maksudnya apa? Bi ayyaghdaballah bi ayyaghdab lillahi wa yarda liridahu. Dengan cara dengan cara ia marah kepada Allah dan ridho karena keridhaan Allah. Jadi marah ya karena Allah, rela pun karena Allah. Ya. Kita marah dengan maksiat karena Allah menyuruh kita untuk membenci kemaksiatan. Marah karena ketidakadilan karena Allah menyuruh kita berlaku adil. Marah pada kecurangan karena Allah memerintahkan untuk tidak berbuat curang. Begitupun kita ridho, ya. Ketika kita tertimpa musibah, ya harus ridho, rela, ikhlas. Karena apa? Allah memerintahkan kita untuk bersabar atas segala musibah, bencana. Kenapa? Di dalam bencana itu, di dalam kesulitan itu, Allah sembunyikan kemudahan. Sesudah kesulitan, beserta kesulitan itu ada kemudahan. Yakinlah itu, innamal usri yusra. Surat Al-Insyirah. Jadi 3 hal yang menyelamatkan itu, 1, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjalankan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang Allah larang. Gitu. Taat, sami'na wa ta'na dengan yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, kita taat. Perintah kita jalankan, larangan kita jauhkan. Jangan dikerjakan, jangan diperbuat. Terus wa ammal muhlikatu fasyuhun syadidun. Wa ammal muhlikatun, adapun yang mencelakakan, yang membinasakan, fasyuhun syadid, sangat bakhil, sangat kikir. Ayyukhlun syadidun au bukhlun syadidun, pelit banget, sangat pelit. Wala yu'addi ma alaihi min haqqillahi ta'ala wa haqqil khalqi, hingga ia tidak melaksanakan apa yang wajib atasnya dari hak Allah Ta'ala dan hak makhluk.
Di dalam harta kita ada titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Titipan ada bagian di dalam harta kita itu orang-orang yang memerlukan, membutuhkan. Hakul lisaili wal mahrum. Ada hak orang-orang yang fakir dan orang yang minta-minta. Ya. Ada hak Allah di situ. Kita diperintahkan untuk berbagi dengan yang lain. Itu perintah Allah. Hak Allah memerintahkanmu, jalankan. Dan hak makhluk apa? Allah Subhanahu wa taala hakul lisaili wal mahrum. Ada hak di harta kita yang kita miliki itu, ada hak untuk orang yang fakir, orang miskin, anak yatim, ya. Ibnu Sabil, keluarin tuh. Itu hak mereka. Ya. Wa fi riwayatin fasuhun muta'un. Di dalam riwayat lain, fasuhun muta'un, sangat kikir yang dituruti. Ini yang dapat mencelakakan, membinasakan. Ai bukhlun yuti'uhul insan. Pelit, bakhil, yang ditaati, yang dituruti oleh manusia. Amma law kanal bukhlu, adapun jika pelit, ya, yang ada pada dirinya maujudun fin nafsi, ya. Adapun jika pelit yang ada pada dirinya, ya, maujudun fin nafsi ghairu muta'in, jika pelit yang ada pada dirinya tidak dituruti, fala yakunu muhlika, maka pelit itu tidak akan mencelakakan. Li'annahu minas sifatiz wa anna li'annahu minas sifatil lazimati lin nafsi, ya. Karena sungguhnya pelit itu adalah termasuk sifat-sifat yang melekat dalam jiwa manusia. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, itu pelit itu sifatnya manusia begitu. Karakter umumnya manusia itu ya begitu, pelit, bakhil. Jangan heran kalau ada orang pelit, bakhil. Usah heran. Ya. Tidak usah heran. Nah, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, ya, itu akan berlawanan dengan sifat tadi, kikir yang tidak dituruti. Terus wa hawa mutabaun, hal yang dapat mencelakakan yang kedua, wa hawan muttabaun, hawa nafsu yang diikuti. Bi ayyasba'a ma ya'muruhu bihi hawa, dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, zuyyina linnas hubbus syahawat. Allah Subhanahu wa taala menghiasi manusia itu di kehidupan dunia ini adalah hubbus syahawat, hawa nafsu. Contohnya ke siapa hawa nafsu? Minan nisa, pada perempuan, wanita, wal banin, pada anak-anaknya, al qanatiril muqantarati, harta yang melimpah. Itu nafsu itu. Minazabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal hars.
Itu hiasan dunia, kenikmatan dunia, mataul hayati dunia. Nah, ketika kita mengikuti hawa nafsu kita, yang hawa nafsu itu cenderung kepada al-ammaratum bisu. Hawa nafsu itu cenderungnya lebih berpihak kepada al-ammaratum bisu, menyuruh kepada keburukan. Kan gitu dalam Al-Quran tuh. Maka ketika hawa nafsu yang diikuti, ini akan merusak, mencelakakan diri. Yang ketiga, wa'ajabul mar'i binafsihi, kagum seseorang pada dirinya sendiri. Ainazruhu ilaiha bi'ainil kamali ma'anisyan ni'matillahi ta'ala wa ma'al amni min zawaliha. Ainazruhu ilaiha, pandangannya kepada dirinya itu bi'ainil kamali ma'anisyani ni'matillahi ta'ala, dengan semata-mata sempurna. Di matanya itu orang-orang yang kagum pada dirinya sendiri itu merasa dirinya sempurna, melupakan karena nikmat Allah dilupakan. Wa ma'al amni min zawaliha, dan merasa aman dari hilangnya karunia itu. Padahal semuanya karena nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita sehat karena Allah, kita kaya karena Allah, kita miskin diuji oleh Allah, kan gitu. Kita cerdas karena Allah, kita pintar karena Allah. Allah semua. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Tidak ada kehendak untuk dari kita kecuali bila Allah menghendaki. Kita bisa baik pun karena Allah menghendaki kita untuk menjadi orang yang baik. Manusia itu kan selalu dikelilingi oleh setan. Hati-hati, jangan sampai hawa nafsu kita ikuti, kita kagum, merasa diri paling sempurna, paling kaya, paling pinter, paling berkecukupan. Hati-hati, semuanya harus disandarkan, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wa amma darajatu fa ifsya'us salam, adapun yang dapat meningkatkan derajat, apa itu? Fa ifsya'us salam, menebarkan salam. Kita bertetangga, mulut kita selamat dari ucapan-ucapan yang menyakiti tetangga kita, perbuatan kita. Tetangga merasa aman dengan adanya kita. Kita nggak pernah mencela, tidak pernah menghina, tidak pernah mencemooh, tidak pernah merendahkan. Idharus salam bainan nas, memperlihatkan ucapan salam. Contoh kecilnya yang konkret, ketemu ngucapin salam. Bi antusallima ala man araftuhu wa man lam ta'rifuhu, baik orang yang kau kenal maupun orang yang tidak kau kenal. Itu contoh konkretnya begitu. Ketemu ngucapin salam. Senang menebar kepada keselamatan, menjaga benar hati tetangganya, jangan sampai tersakiti. Gitu. Orangnya begitu tuh. Tidak mau tetangga merasa tidak nyaman dengan kehadiran kita. Orang yang seperti ini
itu derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa it'amut ta'am, memberi makan berupa makanan. Ke siapa? Lidaifi wal ja'i, kepada tamu dan orang yang lapar. Dia sensitif dengan orang-orang yang kesusahan, ekonomi kah atau hal lain. Respon dengan penderitaan orang, kesusahan orang, peduli dengan kesusahan orang, dengan kemiskinan orang, dengan kefakiran orang. Kalaupun dia nggak punya harta yang bisa dia buat untuk membantunya, doa dah dia tuh. Itu. Wa it'amut ta'am, memberi makan berupa makanan. Yang ketiga, yang bisa meningkatkan derajat wassalatu billail wan nasu niyamun. Salat di malam hari saat orang-orang lagi pada lelap tidur. Ay tahajjudu fi jawfil lail, tahajud di tengah malam. Hala khaflatin nasi fi lazzatil naum, di saat orang sedang menikmati lezatnya tidur, nikmatnya tidur, kita bangun. Nikmatnya tidur itu ketika jam 2, jam setengah 2 tuh, setengah 3 itu orang lagi lelap tidur. Kita bangun menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, wa ammal kafaratun, adapun 3 hal yang dapat menghapus dosa. Apa itu? Ay allati adatuha amtarhul khitab, bisa menghapus kesalahan kita. Yang pertama, fa isbahul wudu'i fis sabarati, menyempurnakan wudhu di waktu yang dingin. Dia menjaga wudhu benar, padahal airnya dingin banget tuh di kulit, tapi dia tetap menyempurnakan wudhunya. Bifathataini jam'un sabratin bifathi fasukun, au itmamul wudhu fi waqti syidadil bardi bi ayati bisunnatihi. Itu menyempurnakan wudhu di waktu keadaan sangat dingin banget. Kalau kita masih nggak terlalu dingin, itu yang daerah-daerah yang ada musim esnya itu kan berasa banget itu. Kadang wudhu asal basah, dingin banget. Itu yang bisa menghapus dosa. Sekalipun hawa dingin banget airnya, tapi dia sempurnakan wudhunya. Yang kedua, wa naqlul aqdami ilal jama'ati, melangkahkan kaki menuju para jamaah. Ai ila sholati ma'al jamaah, maksudnya adalah menuju sholat bersama jamaah. Istiqomah sholatnya selalu dengan berjamaah. Ini bisa menghapus dosa. Orang yang rutin, yang istiqomah melakukan sholat ya, wajib dengan berjamaah terus, ini bisa menghapus dosa-dosanya. Yang ketiga, wantizarus sholati ba'da sholati, menanti sholat setelah sholat. Yusalliha fil masjidi wa misluhu intizaru kulli khair, agar ia bisa sholat di masjid dan sama seperti itu menunggu untuk melakukan suatu kebaikan. Jadi orangnya itu istiqomah sholatnya, padahal belum waktu sholat dia sudah menungguin sholat. Ini yang bisa menghapus rindu dengan sholat.
Allah alam biswab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.